Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Seperti biasa, di sini aku bakalan kasih konten edukasi buat kalian. Dan di sini aku bakalan ngebahas seputar tentang hipoglikemia. Nah, apa sih hipoglikemia itu? Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe. Oke guys. Oke, di sini aku bakalan langsung saja memberikan pemaparan tentang hipoglikemia. Nah, jadi hipoglikemia ini berhubungan dengan gula darah ya. Oke, langsung saja kita ke definisi. Jadi, hipoglikemia adalah kondisi ketika kadar gula dalam darah berada di bawah normal. Selain sering dialami oleh penderita diabetes, beberapa penyakit lain dan obat-obatan tertentu juga dapat menyebabkan kondisi ini. Gula darah atau glukosa merupakan sumber energi bagi tubuh. Selain didapatkan dari makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, atau susu, glukosa juga diproduksi secara alami oleh hati. Bila kadar gula dalam darah rendah, maka tubuh akan kekurangan energi untuk beraktivitas. Hipoglikemia ini terjadi bila kadar gula dalam darah di bawah 70 mg per desiliter. Namun, tergantung pada kondisi pasien, gejala hipoglikemia bisa muncul pada kadar gula darah yang berbeda-beda. Hipoglikemia yang terlambat ditangani ini bisa mengakibatkan penurunan kesadaran, kejang, hingga kerusakan permanen pada otak. Oke, yang selanjutnya itu penyebab hipoglikemia. Jadi, hipoglikemia ini terjadi ketika kadar gula darah turun drastis. Kondisi ini lebih sering dialami oleh penderita diabetes akibat yang pertama, yaitu penggunaan insulin atau obat diabetes yang melebihi dosis atau tidak teratur. Yang kedua, pola makan yang tidak baik seperti makan terlalu sedikit atau menunda makan. Yang ketiga, itu aktivitas fisik atau olahraga berlebihan tanpa makan yang cukup. Dan yang terakhir itu konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Nah, meski jarang terjadi, hipoglikemia ini juga bisa terjadi pada orang yang tidak menderita diabetes. Penyebabnya antara lain yaitu kekurangan hormon yang mengatur keseimbangan gula dalam darah, kekurangan nutrisi misalnya akibat penyakit anoreksia nervosa, dan yang terakhir yaitu produksi insulin yang berlebihan misalnya akibat tumor di kelenjar pankreas atau insulinoma. Nah, seseorang juga beresiko mengalami hipoglikemia ini bila memiliki kondisi yang akan aku sebutkan, yaitu sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat penurun gula darah, anti malaria, atau anti aritmia. Selanjutnya itu pernah menjalani operasi pengecilan lambung atau operasi bariatrik. Yang selanjutnya itu mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Dan yang terakhir sedang menderita hepatitis, gangguan ginjal, malaria, atau sepsis. Oke, next selanjutnya yaitu gejala hipoglikemia. Nah, gejala gula darah rendah atau hipoglikemia ini dapat muncul secara tiba-tiba dan bervariasi pada tiap penderitanya. Gejala tersebut meliputi mudah lapar, mudah marah, sulit berkonsentrasi, kesemutan, lelah, pusing, gemetar atau tremor, pucat, keringat dingin, dan jantung berdebar. Nah,
Hipoglikemia ini hati-hati ya, akan memburuk jika dibiarkan. Terutama bila si penderita ini tidak menyadari kadar gula darahnya turun. Akibatnya penderita bisa mengalami kondisi seperti gangguan penglihatan, tampak bingung, dan berperilaku yang tidak normal, penurunan kesadaran, bahkan sampai kejang. Jadi penting untuk kalian mewaspadai gejala dari gula darah rendah atau hipoglikemia ini dan menanganinya sesegera mungkin. Bila tidak, penderita dapat mengalami kerusakan otak secara permanen. Wow, jadi sangat bahaya sekali ya, karena si hipoglikemia ini berhubungan langsung dengan otak, dan otak itu pusat pengatur dari seluruh tubuh kita, guys. Jadi hati-hati nih buat kalian ya. Jadi ya sebisa mungkin kalian tuh harus rutin lah mengecek kadar gula darah kalian gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu ada komplikasi dari hipoglikemia. Hipoglikemia yang tidak segera diobati dapat menimbulkan berbagai komplikasi, di antaranya pusing dan hilang keseimbangan, sehingga beresiko mengalami kecelakaan. Wow. Yang kedua yaitu kejang, yang ketiga penurunan kesadaran, yang keempat cacat otak permanen, dan yang terakhir yaitu kematian. Wow, sungguh suatu keadaan yang perlu dikhawatirkan gitu dan perlu diwaspadai gitu. Soalnya bisa sampai menimbulkan kematian. Jadi kita harus mengontrol gula darah kita. Jangan sampai rendah dan jangan sampai tinggi. Gitu guys. Oke, sekian dulu video untuk kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai video ini berakhir. Semoga bermanfaat.